Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma YouTube ya. Jadi saya langsung bedah dari channel saya. Jadi ini saya masuk di jendela YouTube Studio. Jadi kalau kita mempunyai channel YouTube, kita mesti paham juga cara penggunaan YouTube Studio. Jadi ini jendela YouTube Studio. Nah, algoritma itu ada beberapa ini ya, yang mempengaruhi itu ada beberapa item. Nah, saya masuk ke salah satu video saya. Nah, di sini kita lihat. Jadi algoritma itu yang pertama dari halaman judul. Jadi algoritma itu sangat berpengaruh dengan kata kunci yang kita gunakan. Jadi kata kunci itu berhubungan dengan kata pencarian yang sering orang cari di sosial media. Contohnya di Google maupun di YouTube. Nah, jadi berhubung konten saya atau channel saya ini berhubungan dengan printer atau fotokopi atau tutorial. Nah, jadi kata kuncinya itu kebanyakan menggunakan kata cara, kata printer ataupun brand dari printer itu sendiri. Nah, jadi kata-kata itu yang sangat-sangat berpengaruh terhadap konten atau perkembangan channel ataupun tingkat dari penonton yang berminat dengan channel kita atau video-video ini atau video-video dari yang channel saya ini. Nah, coba kita lihat, masuk ke judul. Kita akan bahas di judulnya. Nah, di sini kan ada beberapa kata kunci. Cara mengatasi printer Epson L1300. Jadi ini kata kunci ini itu sangat-sangat banyak berkeliaran di kata pencarian YouTube maupun di Google. Nah, terus kita lanjutkan lagi ke deskripsi. Nah, di deskripsi ini kalau kita pintar merangkai suatu istilahnya rangkuman dari video kita atau mungkin kalimat-kalimat yang mampu menarik peminat dari penonton, kita bisa cantumkan di sini di deskripsi. Namun kita harus melakukan pengulangan kata-kata kunci. Contoh, di sini saya ulangi kata kunci ini, cara mengatasi printer Epson L1300. Jadi kata kunci yang ada di judul itu saya kembalikan masuk di deskripsi. Nah, namun di dalam deskripsi ada kata-kata kunci tambahan. Contoh, di sini ini modal kecil atau percetakan modal kecil. Nah, itu juga sudah kata kunci atau kata yang sering orang cari. Terus kata kunci usaha. Jadi dalam deskripsi itu kita bisa langsung memasukkan beberapa kata kunci. Jadi dari video ini itu bisa istilahnya membangun algoritma dari channel kita dengan beberapa kata kunci. Nah, itu pemula, modal kecil, percetakan, terus usaha, ya. Nah, nanti di sini kita geser ke bawah. Nah, di sini ada penggunaan hashtag. Nah, penggunaan hashtag ini opsional ya. Jadi hashtag itu tidak terlalu begitu berpengaruh ya. Yang sangat berpengaruh itu halaman judul, terus dikuatkan oleh pengulangan kata-kata kunci yang di deskripsi. Itu terus lanjut ke bawah. Nah, jadi yang kalian lihat di sini itu ada penunjukan nomor ya. Cara mengatasi printer Epson L1300 ini ada warna hijau ya, nomor 1. Nah, kenapa bisa ada nomor 1? Sabar, kita nanti bahas ya. Terus ini Epson L1300 lampu tinta berkedip. Nah, ini ada nomor 2.
Terus ada lagi Epson L1300, lah pokoknya itulah. Ini nomor satu ini coba kita lihat ini sebenarnya berpengaruh di mana. Jadi kita buat lembar baru, kita masuk di Google. Nah, coba kita lihat di sini. Epson L1300 lampu tinta berkedip. Ini nomor 2 ya. Epson L1300 lampu tinta berkedip. Coba kita cocokkan lagi printer Epson L1300 lampu tinta berkedip. Di sini tertulis nomor 2. Ini biasanya dia nanti bergeser ke nomor 3. Coba masuk di Google. Oh iya benar, ini nomor 2. Benar, ini nomor 2. Jadi ada tayangan nomor 1 itu dari channel lain ya, tapi video dari channel saya itu menempati posisi nomor 2. Jadi ini istilahnya itu dia telah kena yang namanya algoritma YouTube. Jadi sudah masuk ke sistem SEO gitu. Jadi SEO itu System Engine Optimization. Jadi itu sejenis sistem dari YouTube ya ataupun Google. Jadi itu yang mempengaruhi kalau kita sudah kena SEO, kata kunci kita sudah kena SEO, jadi di situ akan mempengaruhi dari perkembangan channel kita. Di situ nanti otomatis video atau channel kita itu akan selalu dipromosikan oleh pihak YouTube ataupun Google. Nah, sudah kita bahas sampai sini. Kita masuk ke analisis. Nah, analisis. Jadi analisis itu nanti di sini terbaca jangkauan. Kita masuk dulu ke sumber trafficnya. Di sini kelihatan penelusuran YouTube ada. Jadi ini video karena sistem SEO-nya kena, terus algoritmanya juga sudah kena. Jadi video ini tuh terus berkembang. Jadi dia sudah masuk ke penelusuran YouTube. Jadi setiap kali orang yang mencari kata kunci yang bersangkutan, yang tadi saya ada perlihatkannya ada nomor 2, nomor 111 itu yang warna hijau, itu masuknya nanti di sini di penelusuran YouTube. Jadi nanti kelihatan ya, kelihatan. Nah, untuk melihat lagi ke bawah kita lihat. Nah, jadi di atas ini kan dibilang sini penelusuran ini dari segi YouTube. Jadi ini dari pihak YouTube ya. Jadi yang di atas ini pihak YouTube. Nah, aplikasi eksternal itu Google. Jadi seperti yang tadi saya perlihatkan itu ada kita mengetik kata kunci atau kata pencarian di kolom pencarian Google. Nah, itu nanti Google yang langsung mempromosikan. Jadi di sini kelihatan persentasenya. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang istilahnya yang mau memanipulasi, itu nanti akan terbaca jelas. Jadi sumber atau algoritma YouTube itu sekarang sudah sangat-sangat modern. Kalau mungkin beberapa tahun atau 7 tahun yang lalu mungkin kita bisa bermainnya, atau istilahnya sistem suntik atau sub for sub atau saling nonton gitu. Nah, itu mungkin dulu masih bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa. Itu nanti akan kelihatan. Nah, jadi itu di sini kelihatan aplikasi eksternal itu Google Search paling tinggi. Misalkan nanti kalau misalkan di situ ada tertulis sub for sub atau kayak sejenis aplikasi pihak ketiga, itu nanti itu biasanya itu video tersebut menggunakan sistem itu menggunakan sistem saling tonton. Jadi kayak macam komunitas berkumpul terus saling tonton videonya gitu. Nah, itu nanti kelihatan karena di situ nanti kelihatan jelas karena masing-masing dari perangkat kita itu menggunakan kode IP. Jadi di situ YouTube memanfaatkan kode IP itu untuk melacak sumber traffic video, sumber nonton
video, sumber apa istilahnya, video itu ditontonnya tuh dari daerah mana, usia berapa, nomor HP-nya berapa, itu semua sudah kelihatan. Jadi nggak bisa lagi dimanipulasi. Nah, terus kita geser. Nah, karena kalau sudah kena SEO atau sudah kena algoritma YouTube, kata-kata kunci kita itu sudah masuk. Nah, itu nanti akan seperti ini. Jadi ada video-video, contoh nih, ada kita pernah nonton video, nah, terus nanti di halaman belakangnya itu ada tertulis rekomendasi video selanjutnya. Itu ini. Jadi konten-konten yang menyarankan video saya ini yang cara mengatasi printer, itu video-video ini yang menyarankan video saya gitu. Jadi YouTube sudah langsung otomatis mempromosikan. Jadi istilahnya kita sudah nggak terlalu ini, karena sudah kena kata kunci, sudah kena algoritma, jadi YouTube yang merekomendasikan seperti itu. Oke. Nah, tentu mungkin dari kalian pun bertanya, gimana sih caranya supaya SEO itu atau algoritma YouTube itu atau kata kunci itu bisa masuk ke sistem optimasi dari Google maupun YouTube. Nah, untuk penjelasannya itu cuman dua cara. Yang pertama, kita harus rajin-rajin membuat atau rajin mengupload sebuah video atau sebuah karya. Namun di situ kita mesti harus membuat kata kunci yang saling berkaitan atau apa istilahnya, saling mengikat. Jadi contoh di sini kalian lihat printer brother MFC, ya kan? Nah, ini nanti kalau dilihat dari video saya sebelumnya itu akan ada. Nah, ini kalian lihat brother MFC. Nah, ini dia saling berurutan. Contoh lagi Epson L1300. Nah, itu kan beberapa video saya juga banyak membahas Epson L1300, termasuk yang tadi saya sudah jelaskan itu juga menggunakan kata kunci yang sama. Nah, yang paling sering, yang paling sering saya gunakan itu kata kunci printer. Kalian perhatikan, ini printer, ya, ini printer, ini lagi printer, ya. Terus ini printer. Nah, ini printer semua, ini printer. Ini lagi unboxing printer. Ya, ini sudah printer. Ini lagi printer. Ini lagi printer. Jadi kuncinya tuh itu. Jadi membuat video dengan kata kunci yang saling berkaitan, saling ikat mengikat. Jadi sistemnya itu kayak rantai gitu ya. Jadi mungkin kalau dijelaskan secara simpel itu seperti rantai. Jadi antara video yang satu atau video yang sebelumnya yang sudah lampau, atau misalkan dari awal kita ngupload nih, nah itu kata kuncinya dipakai juga di kata kunci video yang kedua. Nah, nanti kita upload yang ketiga, itu juga ada kata kunci yang saling berkaitan dengan kata kunci video pertama dan kedua. Misalkan kita upload lagi sampai video yang ke-10, nah itu nanti video ke-10 itu kata kuncinya itu atau kata judulnya itu kita harus saling apa istilahnya. Ada juga yang digunakan di video 9, 8 tuh sampai yang video pertama. Jadi begitu. Jadi sistemnya YouTube itu seperti itu, biar kita punya channel itu masuk ke algoritma. Jadi seperti itu. Contoh lagi, misalkan itu kan masalah printer. Terus ada juga kata kunci yang mana di suatu lingkup atau wilayah itu menjadi bahan istilahnya promosi suatu usaha. Jadi SEO ini juga kita bisa gunakan di Google. Contoh nih video saya ya. Contoh kita masuk di Google, jasa rental kamera Sorong. Kita klik. Nah, di sini kan kelihatan. Di sini ada tertulis
Jasa sewa kamera Kota Sorong. Coba kita lihat. Oh, ternyata video saya. Jadi di situ kita bisa lihat. Jadi sistem SEO ini kalau misalkan kita mau gunakan untuk bisnis atau mungkin untuk kepentingan jurnalistik atau mungkin luas lah, itu SEO itu kalau kita pelajari lebih dalam itu sangat-sangat luas. Jadi untuk promosi usaha bisa, untuk pokoknya banyak. Jadi itu kuncinya dari kegunaan SEO ataupun kata kunci dari suatu konten ya. Jadi fungsinya SEO atau sistem optimization apa ya, lupa, pokoknya SEO itu atau algoritma itu kegunaannya seperti ini. Jadi ingin menonjolkan suatu produk di kata pencarian urutan pertama, jadi seperti itu ya.